Perdebatan dimulai dalam 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raka Ibrahim Putra Supretno sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, dan teman saya, pembicara kedua Marcel, pembicara ketiga Iqbal. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Dewan juri yang terhormat, saya selaku leader of opposition dengan tegas menolak mosi perdebatan kali ini, yaitu verifikasi batas usia pengguna media sosial berdasarkan NIK sebagai syarat pembukaan akun. Teman berpikirku, supaya tidak terjadinya multitafsir, saya akan memberikan definisi dan pandangan mosi perdebatan dari kami. Kolega, mosi ini menyusulkan bahwa setiap orang yang ingin mengakses media sosial atau membuka media sosial itu memerlukan verifikasi batas usia dengan NIK, yang artinya platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube itu memerlukan verifikasi batas usia dengan NIK untuk memberikan mereka cukup umur sesuai batas usia yang telah ditetapkan platform media sosial tersebut. Dan juga perlu kita perhatikan bahwasanya penggalan kalimat mosi perdebatan pada akhir, yaitu sebagai syarat pembukaan akun. Hal ini menegaskan bahwa verifikasi dengan NIK adalah wajib, bukan opsional. Tanpa NIK, akun tidak bisa dibuat, bahkan dibuka. Kolega, jika memang permasalahan mempunyai adalah batas usia, sehingga anak-anak di bawah umur mempunyai akses kepada media sosial sehingga mereka dapat melihat konten-konten 18+, maka itu tidak perlu khawatir. Dikarenakan memiliki jalan alternatif yang lebih relevan dan lebih aman. Bahkan proposalnya tersedia, yaitu self-declaration dan AI moderation. Platform seperti YouTube dan TikTok sudah menggunakan hal ini. Dan juga kedua elemen ini telah didukung oleh sistem parenting serta family link yang lebih akurat, yang dimana parenting dan family link ini adalah peran orang tua untuk mengkontrol dari aktivitas-aktivitas teknologi atau smartphone anak-anak dari di bawah umur. Kolega semua, jika memang tim government sangat setuju mengenai NIK ini sebagai verifikasi usia, maka kami mengatakan hal ini tidak sejalan dengan prinsip minimasi data dalam regulasi perlindungan data global seperti GDPR dan juga UU PDP. Hanya data relevan dan benar-benar dibutuhkan yang boleh dikumpulkan. Verifikasi usia cukup tanggal lahir yang valid. Mengambil NIK sebagai verifikasi adalah langkah yang beresiko serta berlebihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terhormat Dewan Juri, izinkan saya memperkuat argumen dari pembicara satu dari tim saya. Ketika kita membahas wacana verifikasi usia media sosial berbasis NIK, mari kita ingat satu hal, tidak semua solusi yang tampak, semua sederhana itu benar. Dalam upaya melindungi anak-anak dari bahaya digital, jangan sampai kita malah menyesarakan mereka lebih ke resiko yang lebih besar. Hari ini saya untuk mengajak Dewan Juri melihat ke lebih dalam, lebih realistis. Baik bertemu dengan implementasi yang lebih gegabah, maka yang tumbuh bukan perlindungan, melainkan ketimpangan, ketakutan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Secara hukum, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 2022 tentang perlindungan data menegaskan bahwa data pribadi bersifat sangat rahasia dan hanya bisa digunakan dengan persetujuan eksplikasi dari pihak pemilik data. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak di bawah umur bisa memberikan persetujuan hukum atas pemrosesan data mereka? Jawabannya adalah tidak. Mereka bahkan tidak bisa menandatangani kontrak atau membuka rekening tersendiri. Lalu, ketika kita mewajibkan mereka menyerahkan NIK-nya sendiri kepada koperasi raksasa global, bukankah itu sama saja dengan memperdagangkan privasi mereka? Anak-anak kita kepada algoritma asing. Ingat, anak-anak itu bukan komoditas, mereka adalah warga negara yang haknya harus dilindungi. Data dari Surfshark 2023, Indonesia berada di tingkat 3 data kebocoran data. Lalu data dari Kominfo, 33 juta data pribadi bocor. Bahkan data BPJS Kesehatan dan Dukcapil pun sempat dijual di forum gelap. Data NIK anak-anak Anda bocor, digunakan untuk mendaftar pinjol, akun judi, bahkan akun palsu.
untuk kejahatan online. Dan setelah bocor, tidak bisa ditarik, tidak bisa dihapus, tidak bisa diulangi. Dan hari ini kita diminta untuk memberikan amunisi itu kepada algoritma raksasa digital. Ini bukan solusi teknologi, ini adalah soal ketidakadilan. Menurut data Kemendagri, 8 juta anak Indonesia belum memiliki NIK aktif. Mayoritas dari mereka berasal dari kawasan 3T, tertinggal, terluar, terdepan. Artinya, verifikasi NIK akan langsung mendiskriminasi anak-anak yang tertinggal di pelosok sana. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak di kota besar boleh main TikTok sementara anak-anak pelosok dilarang? Kita sedang menciptakan kasta digital yang punya dokumen resmi bisa bersuara, yang tidak hanya bisa menonton saja. Bukankah hal ini bertentangan dengan pasal 28C Undang-Undang 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri dan memperoleh informasi? Saya akan memberikan contoh seperti di Korea dan Perancis sudah menerapkan kebijakan serupa, tapi studi dari OECD 2023 dan UNICEF Digital X Report menunjukkan bahwa anak-anak bisa dengan mudah memasukkan umur, menggunakan NIK orang tua, atau membuat akun bersama akun web atau akun yang tanpa ada pemiliknya. Platform sulit membedakan identitas asli karena tidak ada sistem saat ini yang menjaminkan mereka. Banyak anak-anak justru merasa terpaksa membohongi sistem, dan ini menormalisasi kebohongan sejak dini. Artinya, yang kita hasilkan bukan keamanan digital, tapi budaya kepalsuan digital. Masalah utama di media sosial bukan hanya umur pengguna, tapi algoritma platform yang mendorong konten vulgar dan ekstrim demi engagement. Minimalnya, modernisasi konten lokal, kurang transparansi atas bagaimana data anak digunakan untuk iklan. Verifikasi umur berbasis NIK tidak menyentuh satupun dari masalah ini. Itu seperti memendamkan api rumah dengan senter terang, tapi tidak menyelesaikan apa-apa. Solusinya, pertama, literasi digital dari SD. Kita ajarkan anak-anak secara berpikir kritis, mengenali hoax, dan menjaga batas digital. Kedua, platform wajib punya sistem parental kontrol yang aktif secara default, bukan pilihan opsional. Ketiga, pemerintah fokus pada regulasi algoritma, bukan hanya pengguna. Kita wajibkan TikTok, Meta, YouTube untuk mematuhi standar konten lokal dan transparansi data anak. Keempat, bentuk komisi pengawasan media digital anak lintas kementerian, Kominfo, KPAI, dan Kemendikbud. Karena masalah ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal masa depan bangsa. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pembicara tiga saya. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara, serta rekan-rekan berpikirku yang berada di tim afirmasi. Sebelum saya akhiri sesi argumen dari tim oposisi, saya akan memberikan penawaran terakhir untuk rekan-rekan berpikirku untuk duduk bersama kami dan bangga di tim oposisi dengan menolak mosi perdebatan pada kali ini, yaitu verifikasi batas usia pengguna media sosial berdasarkan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai syarat pembukaan akun. Sebelum itu, saya akan tegaskan kembali, NIK atau nomor induk kependudukan adalah bisa menggunakan itu untuk membuka akun media sosial. Itu dapat menjadi pedang bermata dua, teman-teman. NIK atau nomor induk kependudukan bukan hanya deretan angka biasa, apalagi deret aritmatika. Ia adalah representasi penuh identitas seorang seumur hidup. Mari kita lihat ke belakang, teman-teman, secara realistis, yang dimana NIK tidak digunakan sebagai syarat pembukaan akun media sosial saja, sudah terjadi banyak kebocoran, teman-teman. Dari data Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM tahun 2022 menyebut Indonesia mengalami 98 juta kebocoran data pribadi sepanjang tahun, dan terbanyak se-Asia Tenggara, teman-teman. Apalagi jika NIK digunakan sebagai syarat pembukaan akun media sosial, yang akan meningkatkan risiko kebocoran data, teman-teman. Yang kedua, hancurnya prinsip kesetaraan digital. Tim afirmasi lupa bahwa kebijakan nomor induk kependudukan ini akan menyebabkan jurang digital yang lebih dalam, teman-teman. Menurut data Kementerian Data Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bahwa 17% anak-anak di daerah 3T
belum punya NIK aktif, nomor induk kependudukan aktif, yang dimana artinya anak-anak yang tinggal di tempat administratif atau kota bisa akses teman-teman, sedangkan anak desa yang berada di daerah tertinggal, terluar, dan terbawah, apakah bisa? Oh tentu tidak saudaraku. Bahkan anak keluarga elit bisa lanjut jika anak miskin disaring teman-teman. Lalu mereka menyebut ini sebagai perlindungan anak. Tentu tidak saudaraku. Dan diskriminasi atas kebijakan adalah bentuk lain dari kekerasan sistemik teman-teman. Lalu kami dari tim oposisi yang menolak mosi perdebatan kali ini memberikan solusi yang lebih etis daripada kita menggunakan syarat NIK untuk verifikasi pembatasan usia dalam pembuatan akun sosial media. Kita memberikan solusi yang lebih etis. Yang pertama yaitu mengaudit platform tahunan oleh KPAI dan Komdigi dan menegakkan Undang-Undang ITE dan UU PDP. Yang dimana salah satu contoh konkret yang terakhir yaitu penangkapan pelaku admin fantasi sedara, yang dimana itu dapat mengurangi kejahatan serta penyalahgunaan media sosial oleh anak yang di bawah batasan umur. Yang kedua, dapat memperkuat kurikulum literasi digital di sekolah, diajarkan sedari dini bagaimana cara melindungi data pribadi, mengurangi dan agar tidak terancam oleh hoax, dan serta menghindari konten negatif yang berbau unsur pornografi, baik pun tema-tema yang seharusnya disebarkan atau diterima oleh anak di atas 18 tahun teman-teman. Seharusnya platform itu sendiri juga yang harus menyediakan mode khusus untuk anak-anak, jadi tidak menggunakan NIK anak-anak teman-teman, karena NIK tidak hanya ada di dalam KTP teman-teman. NIK juga ada di kartu Indonesia Anak ataupun kartu Indonesia Pelajar. Sehingga harusnya platform media sosial itu sendiri menggunakan mode anak. Ada mode anak seperti YouTube Kids teman-teman. Itu saja dari kami. Saya selaku pembicara ketiga dari tim oposisi. Selanjutnya akan diberikan kesimpulan oleh rekan kami. Baik, kolega yang saya hormati semua. Kesimpulan yaitu begitu banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat disayangkan, kehilangan data yang sangat penting dan sensitif yang sudah terjadi, apalagi jika kita telah menambahkan satu opsi yaitu menginput data NIK untuk verifikasi usia belaka. Teman-teman semua, jika memang kekhawatirannya adalah batas usia, maka tenang saja. Sekali lagi, kami memiliki alternatif serta solusi, yaitu self-declaration dan AI moderation dan parenting serta family link, yang dimana artinya bukan kita menambahkan opsi baru, tetapi kita harus menumbuhkan kepercayaan, menumbuhkan rasa, menumbuhkan perhatian terhadap anak-anak di bawah umur mengenai aktivitas-aktivitas mereka, sehingga mereka dapat ilmu-ilmu yang lebih bagus dan cara lebih baik untuk menggunakan teknologi pada modernisasi ini. Akhir kata, marilah kita lindungi anak-anak, tapi jangan korbankan hak dasar, keadilan sosial, dan masa depan digital mereka. Dewan juri yang saya hormati, anak-anak butuh kita dampingi, bukan dicurigai, kontrol paksa, karena mereka bukan ancaman. Mereka adalah aset paling berharga di Republik ini. Jadi tolong, jangan biarkan NIK menjadi tembok pemisah antara anak dan masa depan digital mereka. Sekian dan terima kasih. Menutup. Udah ya? Udah kan, sekian dan terima kasih.